Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Inengah Kertabesung, kembali menyajikan pembelajaran jarak jauh pada mata kuliah Mikrobiologi dan Jamur di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Topik yang kami angkat pada pertemuan kali ini adalah dasar-dasar mikologi. Mikologi, atau istilahnya dengan fungi, itu secara filogeni berbeda dengan tanaman maupun dengan hewan. Fungi dimasukkan ke dalam filogeni yang terpisah karena ada perbedaan-perbedaan di antara sel-sel pada fungi tersebut. Nah, fungi ataukah istilahnya dengan jamur itu ada di mana-mana. Jadi bentuknya kadang menyerupai tanaman, itu ada di lingkungan, ada di tanah, muncul dari tanah. Kemudian pada manusia juga ada jamurnya, pada hewan juga, pada tumbuhan juga. Pada makanan juga kita temukan jamur. Makanya kalau kita diamkan makanan dalam beberapa hari pada suhu ruangan ataukah ditempatkan di atas meja, maka dalam beberapa hari akan tumbuh jamur. Ini jamur pada tangan manusia yang dikenal dengan ringworm. Juga jamur ditemukan pada perabotan-perabotan, pada pakaian. Jika pakaian habis olahraga, basah, kemudian kita taruh begitu saja, maka lambat laun dia akan ditumbuhi oleh jamur berupa bintik-bintik hitam. Hal ini karena kita yang berdiam di iklim tropis itu sangat mendukung untuk pertumbuhan jamur. Kelembaban di iklim tropis itu sangat sesuai. Begitu juga dengan suhu, sangat mendukung untuk pertumbuhan jamur. Nah, karakteristik dari jamur, pada dasarnya jamur itu ada di mana-mana, tergantung dari kelembabannya untuk tumbuh, suhu pertumbuhannya, suhu lingkungan untuk pertumbuhannya, derajat keasaman dari media pertumbuhannya, juga adanya sirkulasi udara dan nutrien yang cukup, nutrisi yang cukup. Nah, itu sehingga jamur itu ada atau bisa tumbuh. Kemudian jamur juga menghasilkan spora. Spora ini bisa dihasilkan melalui perkembangan secara seksual maupun secara aseksual. Nah, tubuhnya terdiri dari filamen-filamen khususnya pada jamur yang makro, jamur yang besar. Sedangkan jamur yang mikro biasanya hanya satu sel, tidak ada filamen. Kemudian dinding selnya atau dinding hipanya itu banyak mengandung kitin, glukan, dan selulose yang sangat kuat. Kemudian jamur itu jumlahnya itu sangat banyak, dari yang terlihat dengan mata sampai dengan yang tidak terlihat, sehingga memerlukan bantuan mikroskop untuk melihatnya. Jenisnya bermacam-macam, variasinya macam-macam, sehingga definisi orang para ahli itu juga berbeda-beda mendefinisikan tentang jamur. Namun secara umum, kami simpulkan bahwa jamur itu merupakan suatu makhluk hidup yang sangat sederhana. Hipanya berinti banyak, mampu menghasilkan spora, tidak berklorofil atau tidak mampu mengolah makanan, hanya menyerap begitu saja bahan-bahan organik, menguraikan dan menyerap, tapi tidak mampu mengolahnya. Kemudian tubuhnya pada sel jamur yang makro ataukah yang multiseluler itu terdiri dari benang-benang atau hipa. Bisa bercabang-cabang dan dindingnya terdiri dari selulose atau kitin. Dan di ujung dari hipa itu akan ada spora. Spora ini bisa dihasilkan secara seksual maupun secara aseksual.
Apa manfaat jamur bagi kehidupan? Jamur sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Banyak sekali peran dari jamur. Yang pertama itu kita sudah bisa melihat seperti pada gambar ini ada tempe. Tempe itu adalah hasil fermentasi makanan juga jasa dari jamur. Begitu juga dengan tape, ragi, Saccharomyces jamurnya. Begitu juga dengan wine, itu produk yang memanfaatkan jamur untuk fermenternya. Kemudian jamur juga bisa dimakan, dikonsumsi. Jamur juga sebagai obat-obatan, mampu menghasilkan obat-obatan. Misalnya yang dikenal dengan antibiotik itu adalah penisilin, juga streptomycin. Juga jamur juga menghasilkan berbagai asam, kayak asam laktat, asam asetat, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan, itu memanfaatkan jamur untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut. Nah, yang penting juga bahwa jamur itu bersifat pengurai bahan-bahan organik. Di alam banyak bahan organik seperti kayu, kemudian daun-daunan, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak diuraikan oleh jamur, tentu akan awet selamanya. Nah, inilah peran dari jamur yang menguraikan sehingga bisa dimanfaatkan oleh organisme ataukah makhluk yang lain. Jamur juga bisa digunakan sebagai pengendali penyakit secara hayati. Berbagai penyakit, khususnya pada tumbuhan, itu jamur dimanfaatkan untuk mengendalikan penyakit pada tumbuhan. Di samping perannya yang sangat banyak, tentu jamur juga mempunyai atau merugikan kita. Karena tidak semua jamur itu bisa dimakan. Ada jamur yang mengandung racun atau toksin. Sehingga kalau dikonsumsi tentu menimbulkan masalah kesehatan bagi kita. Di samping itu juga jamur dapat menimbulkan penyakit. Hidup pada makhluk hidup seperti pada manusia, ataukah pada hewan, ataukah pada tumbuhan, jamur bisa hidup dan menimbulkan penyakit. Inilah yang merugikan bagi kehidupan kita. Nah, jamur itu bisa digolongkan menjadi dua golongan besar. Ada yang uniseluler atau satu sel yang disebut dengan kamir, contohnya adalah Saccharomyces. Tapi ada juga yang multiseluler disebut kapang, contohnya adalah Aspergillus. Yang uniseluler tentu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dengan bantuan mikroskop karena kecil. Walaupun tidak sekecil bakteri, jauh lebih besar kamir dibandingkan dengan bakteri. Ini adalah bentukan jamur yang multiseluler, yaitu Aspergillus. Kemudian kalau dia dilihat dari ukurannya juga ada dua jenis. Ada yang mikropungi, sangat kecil, seperti ini. Ada juga yang makropungi, yang bisa dimakan seperti ini. Ini adalah bentukan-bentukan jamur jika sudah dibiakkan pada media biakan. Ini adalah bentuk kamir. Pada media biakan yang sesuai, dia akan tumbuh seperti ini. Kemudian ini adalah jamur yang multiseluler atau makropungi. Ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, pada dasarnya, kadang-kadang kita keliru bahwa jamur itu sebagai suatu tanaman. Karena dia tumbuh menyerupai tanaman. Padahal itu berbeda antara jamur dengan tanaman. Perbedaannya itu adalah jamur itu tidak mempunyai klorofil. Dia tidak mampu mengolah bahan makanannya. Dia hanya menguraikan. Kemudian jamur secara struktur hipanya itu berbeda komposisinya dibandingkan dengan tanaman. Kemudian berkembang biaknya dengan spora. Nah, pada dasarnya kalau seperti ini, jamur seperti ini, dia akan kelihatan seperti ada batang, ada akar, dan daun. Sebenarnya ini adalah fungsinya semuanya sama. Tidak ada
fungsi khusus seperti pada tanaman, daun misalnya, buah, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti itu. Tidak ada. Jadi pada jamur itu sama semua, tidak mempunyai sistem vaskuler seperti pada manusia ada pembuluh darahnya, pada jamur tidak ada. Semuanya terserap melalui sel, kemudian dipindahkan ke sel yang lain, ataukah melalui hifa dipindahkan ke hifa yang lain, diteruskan tanpa melalui suatu sistem. Kemudian tidak ada pembagian tugas maupun fungsi pada jamur. Jadi walaupun seperti akar, dia hanya sebagai menyerap dan meneruskan. Begitu juga batang sama meneruskan. Kemudian struktur jamur. Yang uniseluler, jamur itu berbentuk seperti telur, bulat memanjang, ataukah mungkin seperti bola. Dan ini banyak kita temukan pada feses. Pada feses sapi, maupun pada usus, maupun pada lambung sapi, lambung besarnya. Kita ambil, kita lihat dengan mikroskop, maka akan ketemu bentukan-bentukan seperti ini, yang bentukannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bentukan bakteri. Nah, kemudian yang multiseluler, itu ada hifa. Nah, ini seperti payung ini, pada dasarnya tersusun dari hifa-hifa. Hifa itu terstruktur seperti benang, yang terjalin satu sama lain sehingga menghasilkan suatu jalinan yang dikenal dengan miselium. Nah, di atas miselium ataukah di ujung miselium itu akan dihasilkan spora. Nah, hifa ada dua jenis, ada hifa yang bersekat, kemudian ada juga tidak bersekat, tergantung dari kelasnya. Ini sekatnya ini dikenal dengan nama septa, kemudian ini tanpa sekat. Itu tergantung dari kelas dari jamur itu sendiri. Kemudian secara fungsional, itu ada berfungsi sebagai vegetatif, seperti akar hanya menyerap dan meneruskan. Ada juga nanti hifa berperan sebagai generatif. Nanti berkecambah dia, kemudian akan menghasilkan bentukan spora. Sporangiospora ataukah gonidiospora. Kemudian bentukan hifa yang memanjang kemudian berdiri tegak, itu pada Rhizopus ataukah pada Mucor, itu dikenal dengan nama stolon. Inilah stolon. Stolon yang memanjang ini seperti akar, ini vegetatifnya, hifa juga. Nah, kemudian di ujung stolon itu ada chlamydiospora yang berdinding tebal, dan ini bisa terbentuk secara aseksual jika kondisi lingkungan mendukung atau kondisi lingkungan kondusif, bisa terbentuk cambah atau spora atau chlamydiospora. Kemudian komposisi hifa. Pada dasarnya komposisi hifa itu hampir sama dengan makhluk hidup yang lain. Di sana ada banyak inti, kemudian ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada ribosum, aparatus Golgi, mikrobodies, yang tersusun dari berbagai bahan seperti lisosum, kemudian peroksisum, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga spora. Spora itu ada di ujung hifa, seperti ini. Bentuknya menggelembung, seperti wadah seperti ini. Ini berasal dari protoplasma yang akan menjadi spora. Nah, spora ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dari jamur. Ini lepas, kemudian terbentuk individu baru. Kemudian sporanya yang terbentuk itu melalui dua cara. Ada yang secara seksual dan ada secara aseksual. Tanpa perkawinan. Tentu yang aseksual itu harus suasana ataukah kondisi yang kondusif atau kondisi yang mendukung untuk terbentuknya spora aseksual. Di sini ada conidiospora atau dalam conidium terbentuk di ujung hifa. Ujungnya hifa. Itu conidiospora. Kemudian ada juga sporangiospora terbentuk di dalam suatu kantung. Sporanya itu seperti kantung. Kemudian ada juga
oidium atau oidiospora yang terbentuk dari sel-sel hifa yang terputus satu sama lain kemudian berkecambah dan menghasilkan spora. Kemudian ada chlamydiospora terbentuk dari sel hifa somatik, jadi badan dari hifa itu akan menghasilkan spora. Kemudian ada blastospora terbentuk pada bagian tengah dari hifa, di tengah-tengah hifa kemudian berkecambah, kemudian menghasilkan spora. Sedangkan spora yang seksual itu melalui proses zigot. Nah, tergantung dari kelas dari jamur itu sendiri. Misalnya kelas Ascomycetes, dia menghasilkan spora pada ascosporanya. Kemudian juga ada Basidiospora, itu pada kelas Basidiomycetes, dia akan merubah suatu struktur tertentu di dalam suatu basidium sehingga terbentuk spora. Kemudian ada Zygospora, itu proses terbentuknya spora melalui proses gametosit. Kemudian yang terakhir itu oospora terbentuk dalam struktur betina khusus yang disebut dengan oogonium. Nah, pertumbuhan jamur. Pertumbuhan jamur seperti apa yang saya bilang sebelumnya itu sesuai dengan suhu yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Suhu minimum yang masih jamur bisa tumbuh itu 2-5 derajat Celcius. Masih bisa tumbuh. Sedangkan suhu maksimum dia masih bisa tumbuh itu suhu 35-40 derajat Celcius. Sedangkan suhu optimumnya, suhu yang paling baik itu antara 22-27 derajat Celcius. Kemudian pertumbuhan juga dipengaruhi oleh derajat keasaman atau pH. pH optimumnya antara 5-6,5, tapi minimumnya bisa pada 4,5. Nah, ini diperlukan jika nanti punya keinginan untuk mengisolasi jamur pada media biakan. Diinkubasikan pada suhu ini, suhu optimum, kemudian pH media juga diukur pada 5-6,5. Kelembaban itu 40-60%, walaupun beberapa jamur masih bisa tumbuh pada kelembaban di atas 70%. Nah, jamur juga untuk pertumbuhannya memerlukan oksigen. Kalau tanpa oksigen dia tidak akan tumbuh dan memerlukan cahaya untuk pertumbuhannya. Nah, untuk memperoleh nutrisi, fungi itu melalui 3 cara ataukah 3 jenis yang berbeda. Ada jamur, sebagian besar jamur itu memanfaatkan bahan-bahan yang sudah mati dari makhluk hidup yang sudah mati. Jadi dengan cara menguraikan sisa bagian-bagian makhluk hidup yang sudah mati. Kenal dengan sapropit. Ini sebagai jamur pengurai. Kemudian ada juga nanti jamur yang bertindak sebagai parasit, hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Seperti tadi, pada kulit bisa menimbulkan ringworm. Kemudian bisa juga pada hewan juga terjadi ringworm atau aspergillosis. Pada tumbuhan juga terjadi penyakit jamuran. Nah, di satu sisi juga ada jamur yang bersifat simbiosis. Jadi biasanya tumbuh pada mikorisa pada ujung akar dari mikorisa. Dia membantu menyerap zat-zat nutrisi yang diperlukan oleh mikorisa sehingga pertumbuhannya akan lebih baik. Nah, perkembangan jamur itu ada dua, secara seksual dan secara aksesual. Nah, kalau secara seksual itu terjadi gamet antara dua inti yang sesuai, yang dikenal dengan plasmogami, yaitu pembauran dari protoplas yang mendekati. Dua protoplas yang berdekatan itu saling mendekat, kemudian kedua nukleusnya akan terjadi pembauran di sana, pencampuran yang dilanjutkan dengan karyogami, pencampuran kedua nukleus tadi. Setelah terjadi karyogami akan dilanjutkan dengan meiosis, yaitu mereduksi jumlah kromosomnya dari diploid menjadi haploid sehingga terbentuk 4
inti nanti yang 4 kromosom. Kemudian yang aseksual itu bisa terjadi secara fragmentasi. Tiap-tiap fragmen ini akan membentuk somatiknya, membentuk individu baru. Jadi fragmen-fragmen tadi berkecambah membentuk individu baru. Ataukah juga dengan cara membelah, dengan membentuk dinding sekat yang memisahkan kedua anak sel yang baru. Biasanya membelah dan budding ini, kalau ini membelah, kemudian kalau budding itu, satu sel itu akan bertunas, menghasilkan tunas yang baru, sehingga lama-lama terbentuk 2 individu terpisah. Biasanya kedua sel ini itu terjadi pada jamur yang uniseluler, golongan kamir. Kemudian pada multiseluler itu mampu menghasilkan spora secara aksesual jika kondisi lingkungan itu mendukung atau kondusif. Nah, jika tidak kondusif, maka tentu tidak akan menghasilkan spora. Nah, ini perkembangan seksual dari jamur. Yang seksual ini prosesnya, kemudian yang aseksual ini. Yang aseksual itu hipa, kemudian atau fragmen-fragmennya ini akan berkecambah, kemudian lama-lama akan menghasilkan spora. Nah, spora ini akan lepas, kemudian terbentuk individu baru. Sedangkan yang proses secara aksesual, ini 2 hipa, protoplas itu saling berbaur, mendekat, berpasangan, kemudian terjadi nanti gamet, kemudian dilanjutkan dengan meiosis, sehingga kroposomnya terpisah menjadi 4, kemudian menjadi spora, dan spora yang dihasilkan terlepas dan menghasilkan individu baru. Itu proses perkembangan jamur secara seksual maupun secara aseksual. Nah, berdasarkan reproduksinya, itu masing-masing kelas jamur itu ada yang berbeda. Misalnya jamur kelas Myxomycetes itu mampu menghasilkan atau mampu bereproduksi dengan menghasilkan spora melalui spora ngiospora. Sedangkan jamur yang seksual atau spora yang generatifnya itu terjadi pada Zygospora. Terjadi seksual itu pada Zygospora. Begitu juga dengan Phycomycetes. Sama dengan Phycomycetes itu pada spora ngiospora pada aseksual dan pada seksual pada Zygospora. Namun pada Ascomycetes, perkembangan secara aksesual terjadi pada Conidia, sedangkan pada seksual terjadi pada Ascospora. Sedangkan pada kelas Basidiomycetes, perkembangan aksesual terjadi pada Conidia, sedangkan perkembangan secara seksual terjadi pada Basidiospora. Sedangkan kelas Deuteromycetes, perkembangan secara aseksual terjadi pada Conidia, namun belum diketahui perkembangan seksualnya secara seksual. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang dasar-dasar dari mikologi. Untuk materi selanjutnya, klasifikasi maupun hal-hal lain akan disajikan pada sajian berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan berguna untuk pembelajaran jamur. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.